Bersama Riri memiliki misi. Cakep. Ke pasar melihat ikan mas. Cakep. Ayo mari tingkatkan literasi, membangun Indonesia generasi emas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Erwin Syah dan saya Regia kembali lagi di Ngape. Obrolan seputar obrolan santai, berbagi informasi, inspirasi dan solusi. Iya, senang sekali ya kami berdua kembali menjumpai Anda pemirsa. Semuanya sehat walafiat, alhamdulillah ya. Kak Vino, terima kasih sudah membuka pagi hari ini ya. Bongkar judul lagunya. Iya. Membongkar apa? Ada apa sebenarnya, Nak? Ada sesuatu. Ya, di ujung sana juga ada Mas Rimbo ya, Ada Mas dia Rimbo, yang iya, seperti betul. biasa setia tengah meracik sesuatu Minuman untuk yang sudah kita. sangat terlihat menggiurkan. Iya. Kita hari ini terlihat klop banget ya sama pemain musik ya Erwin ya, biru-biru semua ya. Padahal nggak janjian ini. Bohong Seperti banget. langit. Janjian. Enggak, kita tanya dulu deh Mas Rimo bikin apa Mas? Oh iya, Hari ini? karena yang lain biru, kalau saya minuman saya aja yang biru. Oh. Tapi kayak ungu deh, itu bukan biru deh, ungu deh kayak itu. Biasanya biru. Iya ya. Ungu. Ini dari Iya. bunga telang, Mas. Oh ya. Udah jadi- lebih mirip-miripin lah ya. Ya. Jadi fresh dari bunga telang, lemon, madu, dan daun mint. Oh, Jadi, oke. Untuk refreshener aja, karena belakangan Pakai ini es batu kayaknya ya itu ya. pakai Ya, ice. segar. Oke, siap. Nanti kita akan icip-icip ya. Icip-icip. Ya. Penasaran sekali tuh yang di atasnya tuh apa tuh Mas? Leci. Oh Oh, leci. leci. Itu temennya ya buat seruput. Kita biarkan dulu Mas Rimbo mempersiapkan segala sesuatunya Betul, ya pemirsa. Dan hari ini 28 Oktober 2024 juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh ke 96 tahun. Iya betul, 96 wow. tahun. Sudah lama sekali dan tentunya semangat Sumpah Pemuda harapannya terus terjaga untuk sama-sama ikrar dan janji pemuda seluruh Indonesia ya Gia ya. Betul. Untuk Selalu ini nih. bersatu Betul, gitu, Bu. tumpah darah yang satu, bangsa, bahasa, Sa- persatuan Indonesia semuanya ini berkat Sumpah Pemuda ya. Betul. Kita harapkan juga dengan tema tahun ini ya Gia, temanya adalah maju bersama Indonesia Raya untuk Hari Sumpah Pemuda. Semangatnya terus lah ya, terus Betul menerus ya, tidak cuma harus sampai sekarang tapi membara. selanjutnya hingga tadi yang seperti Gia bilang dapat membentuk Generasi emas. ya. Betul. Baik, nah berbicara mengenai pemuda juga, ini kaitannya dengan kemampuan literasi. Generasi muda kita juga ya, Gia. Gia tahu nggak kalau memang kabarnya cukup memprihatinkan Iya. begitu ya, literasi ataupun juga minat baca khususnya bagi masyarakat Betul sekali. Indonesia Iya. agak rendah ya. Agak Gimana, Gia? rendah ya ekspresinya. Iya, ini sangat memprihatinkan juga ya Erwin untuk melihat bahkan dari data UNESCO itu literasi Indonesia itu perbandingannya dari 1000 tuh hanya satu aja. Oh, Masyarakat Indonesia dari yang tertarik. 1000 orang yang suka baca, dari 1000 orang, Orang masyarakat Indonesia hanya yang suka satu baca, hanya yang satu. suka baca. Oh, oke, itu berdasarkan penelitian ya, bukan kita ya yang ngomong. Iya, bukan kita. Dari data memang kenyataannya ini masih menjadi tugas kita bersama begitu untuk meningkatkan PR kita semua untuk meningkatkan literasi. minat Ternyata. baca. Ini salah satunya banyak cara sebenarnya untuk meningkatkan minat baca khususnya dari generasi muda, dari anak-anak bahkannya melalui sarana yang paling gampang, yang paling fun, menyenangkan adalah melalui dongeng. Ini dia yang akan kita bahas sepanjang apa selama 1 jam pemirsa, di mana dongeng sebagai sarana literasi yang menyenangkan. Ya. Ada satu tayangan pengantar dulu ya Gia, akan kita sajikan untuk Anda pemirsa berikut ini. Dongeng merupakan cerita pendek yang seringkali mengandung unsur fantasi dan moral, biasanya diceritakan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dongeng dapat berasal dari berbagai budaya dan memiliki berbagai tujuan seperti mengajarkan nilai-nilai, hiburan, ataupun juga menjelaskan fenomena alam. Selain itu, banyak dongeng mengandung pelajaran berharga tentang kebaikan, kejujuran, dan keberanian, serta keterampilan bahasa seperti membaca atau mendengarkan. Dongeng juga dapat membantu meningkatkan kemampuan kreativitas. Dongeng juga dapat menginspirasi imajinasi, baik dalam bercerita maupun dalam seni mempelajari dan mendengarkan dongeng, bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan juga mendidik. Iya, itu dia ya. Ada banyak sekali ya manfaat dongeng dongeng tentunya bagi apa namanya pengembangan literasi maupun Indonesia. juga minat baca bagi anak-anak khususnya gitu ya. Kita langsung saja ya. Ya, langsung Undang saja kita tamu panggilkan. istimewa kita di hari ini ada siapa?
Ya. Ada Mbak Ica. Iya. Boleh Iya. naik ke panggung. Mbak Ica atau Kak Ica biasanya Iya, Kak ya kita Ica. main. Halo Kak Ica, apa kabar? Iya. Halo Kak Ica. Udah biasa lah ya kalau lihat Kak Ica mendongeng di TVRI Kaltim dan selalu diajak ini yang tersayang. Iya. Kenalan dulu. Kenalan dulu Siapa siapa namanya? namanya ya? Tumat lah. Roar. Sebentar ya. Iya, ini Rapi-rapi dulu, Aisyah. rapi-rapi. Masukin Rapiin ya, dulu rapi Aisyah. ya, Aisyah ya. Iya lah kayak harus rapi-rapi nih. Oh, dari suaranya aja tuh udah sangat menghibur banget ya Kak Erwin. Cocok banget nih Kak Ica kalau menjadi pendongeng ya, yang menghibur iya, iya. anak-anak itu. Erwin dulu pas kecil seneng dengerin dongeng juga nggak? Kebetulan memang enggak ya. Saya terlalu jujur. Sama sih. Iya. Memang apa ya, tergantung memang keluarga dan sebagainya begitu ya. Apalagi ini terkait dengan kebiasaan gitu. Nah, Iya. kita mau sebelum berbicara dongeng ya Kak Ica, mengenai masalah minat baca dulu ke Oke. anak-anak misalnya. Ya salah satunya mungkin nanti sarananya adalah dengan Dongeng. mendongeng Dongeng, ya. begitu ya. Apalagi dongeng itu kan biasanya memang yang lebih tua begitu bercerita kepada yang lebih muda biasanya begitu biasanya. kepada anak-anak. Nah, literasi ataupun minat baca dulu deh. Kalau Kak Ica kan biasanya bergaul ataupun juga sering menemui anak-anak nih. Ini gimana sih saat ini kondisinya? Kondisi anak-anak sekarang ya, mengkhawatirkan. Itu dia kan? Itu dia. Mengkhawatirkan. Jadi makanya sekarang gerakan literasi itu sangat-sangat kita gaung-gaungkan Kak. Kalau bukan kita siapa lagi gitu maksudnya. Karena literasi itu menangani awalnya itu adalah karakter. Nah, kita ngobrolin tentang masalah pemuda. Iya. Pemuda itu awalnya dari mana dulu? Anak-anak Anak-anak, dulu kan? betul. Dari anak-anak dulu kan? Nah, dari situ kalau nggak anak-anak ini nggak minat baca, dari mana dia tahu? Nah, ingat Bung Hatta waktu itu beliau di penjara, dia mengatakan tidak ingin berpisah dengan buku. Karena buku adalah pintu untuk beliau tahu semua dunia, pintu dunia, jendela dunia. Nah, dari situ Kak. Jadi kalau literasi itu sendiri Kak, ini saya sudah ada contekannya tentang bagaimana dongeng itu membangun karakter anak. Nah, dari kecil, kalau sudah kita cokoki dengan yang baik-baik, tentunya nextnya akan lebih positif lagi. Nah, kalau dari kecil sudah kita cekoki dengan sesuatu yang tidak baik, maka karakternya tuh akan berdampak sekali. Apalagi yang sekarang ini kita nggak bisa. Pastilah orang-orang mendengar ngobrolin tentang bagaimana anak-anak memegang gadget. Disalahkan si gadget ini, disalahkan si handphone ini. Tidak salah sebenarnya, memang eranya. Iya kan? Kalau dulu era kita dilarang dengerin radio lama-lama. Era kita dilarang nonton TV lama-lama. Sekarang era kita anak-anak kita larang handphone lama-lama. Sebetulnya nggak salah di handphonenya, bagaimana kita menindaknya. Makanya sekarang adalah bukan kita mempermasalahkan ke anak-anaknya bagaimana karakter anak-anak yang mengkhawatirkan tadi, karena itu dari orang tua, dari yang lebih dewasa. Bagaimana untuk membangun karakter si anak itu sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya bukan salah gadgetnya, emang bagaimana kita itu sebagai orang tua atau dari kakaknya, dari Yang lebih omnya, dewasa, tantenya yang ya. lebih Situasi di dewasa rumah, itu. situasi di rumah sebenarnya. Kalau situasi di rumah itu baik, mendukung, pasti akan terdampak pada si anak itu sendiri. Gitu. Iya, oke. Mas Ibu, kayaknya udah siap ya? Sudah siap Mas. Oh. Iya. Boleh Langsung disajikan namanya gercep apa nih banget. minumannya? Mahakam Glow. Mahakam Glow. Oh, iya. Mahakam Kayak skincare ya, glowing gitu. Glowing. Boleh deh. Percampuran antara skincare dan destinasi wisata Kota Samarinda yang Mahakam. Iya, inspirasi namanya tuh. Boleh disajikan ya. Itu cuman kayaknya 3 deh. Terus Aisyah nggak dikasih, gimana dong? Jangan ada Aisyah. Ih, sekeknya Nggak puasa. Aisyah puasa. Aisyah puasa Mas Ibu. Walaupun hari Senin ini. Aisyah dibilang ini Siap. sekeknya bukan sekeknya Aisyah. Saya kayaknya kata Aisyah coba kan pelitnya gitu ya. Oh iya. Silakan baca. Seger banget. Iya, Iya, terima makasih, kasih Mas Kak Bimo. Rembo. Iya. Kita mau icip-icip Icip-icip dulu ya. Boleh Silakan. banget. Ayo. Silakan deh. Ya. Sorry ya Aisyah. Ya. Sedih. Bismillah. Jangan sedih. Aisyah. Bismillah ya. Seger banget. Enak nggak?
enak Kayak banget. Enak ya. Seger ya. Kalau kita dikasih yang seger-seger, kita jadi seger kan. Seger juga. Nah gitu juga anak-anak. Kalau kita kasih yang baik-baik, dia akan jadi baik Jadi juga. baik juga. Oke. Karena sekarang memang Ya, kemudian ini tadi minat bacanya juga cukup mengkhawatirkan gitu Iya. kan. Apa kemudian yang kira-kira selanjutnya bisa jadi solusi misalnya kayak Iya. Ca, ini khususnya untuk orang tua, apakah memang harus mendongeng misalnya sebelum tidur atau bercerita atau seperti apa? Atau mungkin ada alternatif opsi yang lebih mudah, lebih fleksibel bisa dilakukan oleh para orang tua biasanya untuk Iya. menyukai membaca tadi bagian literasi itu ya, menyukai literasi. Memang pada dasarnya itu tumbuh dari kita dulu ya. Tapi sebagai orang tua, kalau kita memang nggak punya basic suka baca, Nah, nggak masalah sebenarnya. itu dia tuh Ya kan? masalahnya. Nggak suka dongeng tuh, Iya. nggak suka baca Nggak juga. suka sukanya cuma baca judul nih. Baca judul, berita, judul menulis medsos. membaca cepat itu. Membaca Ustaz. Jadi nggak masalah sebenarnya. Jadi bagaimana kita meng-create-nya ini, Kak Ica kan punya 3 putri kebetulan ya. Jadi dari situ belajar sebenarnya bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa mencintai literasi. Jadi anak-anak di awal itu yang pertama, kenalkan dengan huruf. Kenalkan dengan huruf itu bukan dari anak-anak usia 0 sampai sekian, enggak ya. Dari masa kehamilan. Nah, jadi dari masa kehamilan itu sudah kita dengarkan dengan kalau anak Ica itu Ica create dengan lagu-lagu klasik. Banyak kan apalagi Lagu klasik sekarang. seperti apa nih? contohnya? Piano gitu kan. Oke, instrumen Beethoven gitu ya. Terus membaca. Membaca itu juga yang bukan hal-hal yang susah. Ya kalau kita dalam kondisi hamil berarti kita bacanya tentang bagaimana kehamilan yang sehat, bagaimana makanan sehat untuk bumil. Itu kan membaca juga. Jadi tidak harus kamu membaca novel yang berat-berat, tidak harus. Kepengennya baca, misalnya lagi hamil nih pengen baca tentang anak-anak, ya baca aja. Itu pada saat posisi kita hamil ya. Lahiran kita sudah mulai meng-create kamar kita nih dengan huruf-huruf dan angka. Gitu dia. Jangan takut kotor kamarnya. Jadi di awal Ica itu tulis alfabet sama angka. Jadi nggak ada kita misalnya, Kak Ica mahal lah ya, belanja yang kayak gitu. Tidak harus. Gambar aja di dinding angka 1, 2, 3. Itu pada saat baby itu, anak kita masih bayi itu udah mulai saya create kamar saya. Begitu juga lantai. Jadi kan ada alas, cari aja alas yang ada angkanya, ada gambar-gambarnya. Itu kan membuat anak-anak interest. Nah, kalau udah anak sudah mulai umur 3 bulan, 4 bulan itu udah mulai kita yang ngomong sendiri. Sebetulnya mendidik kita juga untuk disiplin. Nah, intinya harus disiplin bunda-bunda. Kalau nggak disiplin, kita sebagai orang tua kita nggak bisa apa yang kita harapkan. Begitu juga kan rekan-rekan teman-teman. Kalau nggak disiplin waktu, disiplinin kan nggak bisa. Dari nggak suka baca harus bisa baca kan, membaca berita. Nah, itu meng-create-nya jadi dari kecil. Nah, bahkan dari kandungan tadi. dari kandungan, jauh-jauh dari hari. kandungan. Tapi apa memang itu memang ada studinya yang mempengaruhi gitu kehamilan Banget. pada saat memang banget. Jadi dari pengalaman aja kalau saya. Jadi kalau dari kehamilan itu kita sudah mendengarkan sesuatu yang baik, yaitu saya bilang kalau kita Muslim kan surah-surah, kita dengarkan surah-surah pendek, terus musik misalnya memang kalau kebetulan suami saya kan memang suka musik piano, jadi saya dengarkan itu. Akhirnya ya anak-anak cepat, daya serap cepat. Anak saya 3 tahun setengah sudah masuk SD waktu itu, jadi TK sorry, 3 tahun setengah masuk masuk SD. Itu jadi juga cepat TK ya? Cepat. Jadi di TK itu 2 tahun, harusnya 3 tahun lagi kan? Iya, benar. 5 tahun setengah masuk SD kelas 1. Wah, orang-orang udah bilang nih, termasuk orang tua saya, cepet banget nanti anaknya cepet bosan ini dan itu. Tapi anaknya yang kepengen. Karena memang dia udah bisa baca. Dia udah bisa baca. Jadi kalau jalan tuh makanya kita ya, apalagi sekarang kan anak-anak HP itu untuk permainan. Misalnya nih supaya mudah makan, kasih aja HP, tinggal nyuapin gitu kan. Sebetulnya nggak gitu. Jadi kayak jalan tuh, liatin aja. Itu kita yang baca, kita yang aktif. Misalnya tulisannya hotel itu kan gede ya, hotel-hotel itu gede-gede. Hotel. Next time kita jalan lagi, dia lihat lagi, dia akan nyebut hotel misalnya, pasar Segiri, dia lihat lagi, dia ingat. Karena
anak itu kan seperti gelasnya Karenbo ini, gelas yang belum penuh. Jadi bagaimana kita yang ngisinya? Nah, kita isi dengan baik nih. Kalau kita nggak ngisi, gimana anak-anak tahu gimana itu ceritanya dari Aisyah kecil. juga gitu ya. Treatmentnya ya. Kalau Aisyah ketemunya di tahun berapa ya? Aisyah ini 2017-an kayaknya. Oke, nanti kita ngobrol juga terkait dengan karirnya Kak Ica bersama Aisyah dalam mendongeng gitu ya. Mas Rimbo juga kayaknya mau ada kegiatan lagi setelah ini ya? Nah, ini karena darurat membaca, Mas. Iya. Jadi mau belajar baca. Kebetulan RT saya itu anaknya banyak, ada 12. Ya, mau saya ingetin dulu. Oh iya. Itu Izin, mau RT-nya. saya ingetin dulu. Oh iya. Ingatin, ajarin baca juga ya. Belajar membaca, tapi yang Curiganya terakhir ingat. nari. Ya, siap. Jadi kita ngingetin doang. Iya, Izin dulu, Mbak Ica. Makasih. Iya, terima Mas Erwin, kasih, Mas Mas Rimbo. Yaso. Mulia Oke. sekali ya. Gila. Se-RT loh dia. Iya, se-RT loh. Baik, satu RT. Oke, Mantap. pemirsa, kami akan lanjutkan Ngape setelah pariwara berikut ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngape. Ngape? Iya, terima kasih, Terima kasih Kak Vino. Nah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya sama Kak Ica ya, Erwin dah. Saya ini penasaran banget ya, Kak Ica ini kan sekarang jadi pendongeng nih. Tapi pada saat kecil apakah memang suka juga mendengarkan dongeng? Suka banget. Oh, Jadi dulu tuh, aduh, tahun berapa? ya. Teman cerita lewat sanggar cerita itu. Jadi kita dengerin radio. Itu ada sanggar cerita namanya. Jadi kita ngumpul tuh. Jadi di rumah itu kebetulan kan rumah saya itu namanya Gang Kelinci karena banyak anak-anaknya namanya Gang Kelinci. Rumah kita adalah base camp dari anak-anak gang. Oh, Jadi untuk setiap dengerin itu malam sandiwara. mingguan ngumpul kan kita nggak malam Jumat. Karena dongeng cerita yang serem itu adalah di malam Jumat. Itu Sebenarnya yang dia. serem ya ceritanya. Jadi kan dulu nggak ada hiburan kan, Oh, cuma ya. dengerin itu. Terus kita juga tuh kalau di malam minggu itu ngumpul juga. Nah malam minggu itu adalah acara kita pentas seni. Jadi ini inget banget Ica masih SD ya. Di rumah itu sama Abah rahimakumullah itu kamar tamu kita tuh memang dibuatin panggung loh Kak. Kayak Oh, model ya. panggung gitu. Jadi iya, jadi kita sama tetangga ini siap-siap nih. Ada yang nampil nyanyi, ada yang nampil nari, pokoknya nanti kita ada lomba cerdas cermatnya. Jadi Ica tugasnya adalah sebagai hostnya yang mempersilahkan ini. Nah tapi kan kalau kita belajar host pasti kita kan cerita dulu nih. Nah dari situ Iya. keinginan suka cerita-cerita. Nah terus naik lagi nonton musik-musik. Ada Ria Enes. Salah satu betul-betul figur yang aku ini kok lucu banget ya punya boneka ya aku pengen. Kagum gitu ya. Jadi belajar sendiri tuh untuk suara Susan itu aku belajar sendiri Iya, kan Susan. belum masih kayaknya SMP deh tuh. SMP udah suka banget ngeliat kayak gitu. Ya, itu emang Itu ceritanya. paling terkenal banget ya pada saat itu. Pada saat itu Susan. nyablak dengan Surabayaannya kan. Benar. Tuh. Ya, dari situlah muncul kemudian inspirasinya juga ya. Nah, secara spesifik kemudian fokus menjadi pendongeng dan selanjutnya Kak Ica jadi kayak pilihan begitu ya. Dan boleh dibilang ini image-nya Kak Ica dengan Aisyah Iya, si ini Aisyah. sudah nggak bisa dipisahkan misalnya gitu. Ini sejak kapan? Jadi ketemu namanya saya komunitas Kampung Dongeng Etam di 2016. Jadi saya ikut dulu, pelatihan dari mereka. Menarik nih ikut. Karena kan awali dunia saya kan memang dunia musik nih. Tapi ketemu kayak gitu kayaknya nggak jauh-jauh kan. Memang awalnya saya ngelihat, nih kok seru banget nih orang-orang dongeng gitu kan. Ikutlah pelatihan itu di 2016. Ikut ternyata Kampung Dongeng itu tidak hanya di Kalimantan Timur aja, Kampung Dongeng Etam itu seluruh Indonesia, namanya Kampung Dongeng Indonesia. Nah di situ ada pelatihan lagi tiap 3 bulan sekali, insya Allah kalau nggak salah ya. Itu ada pelatihan di pusat. Cobalah ikut lagi, mendalami lagi. Nah dari situlah, wah kayaknya ketemu karakter, namanya kita haus ilmu ya, belajar selalu belajar, mengikuti kegiatannya Kampung Dongeng, sampailah saya di titik ketemu karakter, ya ini ketemu ini. Nah, tapi di sempat menyari-nyari juga gitu nyari-nyari ya. karena Ya. di Kampung Dongeng itu kita dulu itu ada 3 sampai sekarang ya, maksudnya ada 3 karakter yang memang bukan juga keharusan tapi kayaknya setiap pendongeng itu wajib tahu. Si Tatan,
si Uut, dan si Enggi. Enggi adalah burung unggang, Tatan itu orang utan, Uut itu pesut. Nah, awalnya saya pegangnya Tatan. Tatan. Awalnya itu dongeng. Dan itu saya benar-benar terjerumus sama Bunda Fitri, ketua kita ya. Semoga hari ini beliau menonton. Nah, beliau itu memberikan saya tugas, Ica, temanin saya ya ke Balikpapan. Saya mau dongeng. Ayo Bu, senang lah saya kan. Oh, mau lihat nih Ibu dongeng di event yang besar. Itu waktu itu event termasuk perusahaan BUMN yang besar. Ikutlah saya. Tahu-tahu malam Ibu ngomong gini, besok kamu siapkan ya, kamu dongeng. Di event itu? ya. Di event itu Di juga? event itu. Oh, wow. Besok kamu siapin ya, kamu bawa ini. Kebetulan si Tatan waktu itu. Hah? Saya Bu, iya, tentang cita-cita. Tapi saya itu memang orang yang susah nolak. Kalau saya suka, saya susah nolak. Walaupun ini masih gitu blank. ya. Bukan gak enak. Gini Mbak, kalau misalnya kita suka sesuatu, terus kita dikasih kesempatan, you wanna take it kan? Yes, Mau yes. ambil itu kan? Udah aku ambil. Oke, ini satu malam gak tidur. Cita-cita. Aduh, ini harus. Nggak pernah, bener-bener yang aku nggak pernah, di awal-awal nggak pernah ke publik gitu, itu di awal. Ih, taunya seru. Seru, dapet ininya. Nah, itu awalnya aku bawa si Tatan. Tapi kesini-sini kan Tatan ini kan harus dibawa semua pendongeng ya. Nah, ketemulah di pelatihan, di ketemu Kemah Dongeng namanya, Kemah Dongeng Indonesia itu. Waktu itu di Bogor, ketemulah ini. Ini lucu bonekanya. Tinggal cari nama. Siapa nih? Ih, Ais lucu, Aisyah. Oh, lucu. Waktu itu saya anak pertama kepengen nama Aisyah. But my husband, suami saya nggak ini. Banyak yang namanya Aisyah katanya. Nah, akhirnya tidak tercetuslah si nama Aisyah ini menjadi anak pertama saya. Jadi it's my daughter. Jadi dialihkan ke dia. Aisyah. Jadinya dialah si Aisyah. Nah, sekarang aja kalau orang nyari bunganya Kaica ini masih Aisyahnya mana? Udah Nggak nyari saya sepaket lagi gitu ya, sepaket nggak nyari lengkap. saya. Aisyahnya mana? Itulah awalnya jalan ceritanya jadi ketemu dia ini. Oke. Tapi Kak Ica sejauh dalam membangun karir nih menjadi pendongeng, ada nggak sih tantangan-tantangan atau kayak sedih-sedihnya gitu dalam membangun karir ini tuh? Boleh nggak diceritain? Seneng gue. Sedihnya itu kalau misalnya pendongeng ada kita kehilangan lah ya, misalnya pendongeng kita ada yang namanya kita satu Indonesia pastilah. Even hampir setiap hari itu ada kabar misalnya kita kehilangan pendongeng. Nah, tapi di situ numbuhkan pemikiran kita. Kayaknya kita nggak selalu kita yang harus tahu apa. Kita harus punya generasi. Penerus. Kita harus penerus. Nah, kebetulan juga Kampung Dongeng ini selama dipimpin diketuain Ibu Fitri Susilowati ini memang pergerakannya saya bilang manuvernya ngeri ya. Jadi sekarang kami pendongeng bukan, kalau saya kan basicnya memang entertain. Jadi ada tukang insinyur juga. Wow. Jadi ada dosen juga. Ada pemerhati anak itu jangan ditanya lagi. Psikologis anak. Jadi banyak jadinya mahasiswa sudah mulai. Anak-anak jangan ditanya ya, pasti mereka sudah suka. Dan alhamdulillah nih Kaltim di tahun ini yang nggak pernah, katanya sih yang saya dengar 20 tahun itu nggak pernah menang, tidak pernah masuk 7 besar di nasional. Alhamdulillah kita punya satu pendongeng anak di event Menang yang besar, lomba ya. gitu. Secara nasional. Secara nasional. Wow. Alhamdulillah. Ini baru pulang makanya. Iya. Nanti kita juga pengen tahu sih, kalau mendongeng kan tentu ada bahan dan ide cerita yang akan dibagikan gitu kan, kaitannya juga dengan mempersiapkan materi, naskah skrip cerita itu gitu kan. Balik lagi nih masalah literasi ya. Baca kan? Baca lagi. lagi. Kita akan bahas lebih dalam nanti ya pemirsa setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngape. Nah, kita lanjut ngobrol sama Kak Ica tadi ya terkait dengan literasi ya, membuat konsep, menyiapkan penampilan untuk mendongeng gitu. Kak Ica, ini seperti apa biasanya yang dilakukan, termasuk juga untuk generasi muda yang saat ini mulai hobi mendongeng ya? Iya, alhamdulillah meningkat sekali loh di Kaltim loh. Jadi di sisi lain kita khawatir kan dengan anak-anak sekarang ada bullying lah yang begitu-begitu. Tapi di sisi membahagiakannya ini adalah anak-anak mulai interest dengan mendongeng. Ya, otomatis mereka harus membaca untuk literasi. Kalau seperti anak TK nih ya,
apalagi di momen Sumpah Pemuda. Nah, kita tuh mempersiapkan, saya harus tahu dulu nih Sumpah Pemuda itu apa, poin-poinnya Sumpah Pemuda itu saya harus tahu dulu, ceritanya Sumpah Pemuda itu bagaimana. Tapi apakah saya sampaikan itu sejarahnya Sumpah Pemuda ke anak TK? Enggak kan? Iya betul. Belum tentu, tapi jadi kita ambil intinya dulu. Jadi kita ambil intinya. Keseharian mereka itu yang kita ambil menjadi bahan kita. Anak TK ngapain aja sih, anak-anak sekolah? Oh, dia bangun tidur. Biasanya anak-anak susah bangun tidur nih. Oh, kita kasih lagu gitu. Jadi saya tuh ada step-stepnya. Jadi di awal nih stepnya anak-anak dari bangun tidur. Kalau anak TK kan katanya 5 menit nggak akan betah dengar cerita. Intinya kalau kita mendongeng jangan seperti menceramahi, jangan seperti menggurui, tapi bertindaklah kita sebagai mereka. Jadi ada conversation sama anak-anaknya, sama audiens. Di situ anak-anak langsung suka banget nih ya. Jadi, siapa yang bangunnya pagi hari ini jam 5 subuh angkat tangan? Saya. Yang sikat gigi mana? Saya. Yang belum sikat gigi saya. Salah. Aku ini Kak Ica, aku nih. Udah pada seru itu, belum lagi si Aisyah yang ngikut-ikutan kan. Nah dari situ tuh udah lari 10 menit, itu belum start cerita. Iya, benar. Jadi yang ini kita tanya kabar anak-anak dulu. Hai teman-teman, apa kabarmu? Mereka baik. Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Bahagia nggak jadi anak Indonesia? Bahagia. Kalau bahagia, mau nggak bangsa kita ini lebih jauh? Dari situ udah mulai dikembangin. Nah berkaitan dengan kayak Sumpah Pemuda untuk hari ini, momen banget ya. Adik-adik, ini anak-anak apa pemuda? Kak Ica tanya gitu, teman-teman. Anak-anak, kata gitu. Nanti kalau jadi anak-anak mau jadi pemuda nggak? Mau. Nah kalau jadi pemuda, bangunnya harus pagi. Udah masuk nih. Sarapan. Bangun tidur, ada yang masih dimandiin mamanya, papanya? Nggak ada. Wah hebat dong. Tepuk tangan dulu. Nah itu kan udah membangkitkan mereka. Oh ternyata aku ini nanti bakal jadi pemuda. Oh ternyata, walaupun mereka pasti mikirnya, kata Kak Ica pasti begitu. Kata Kak Ica bangunnya harus subuh, harus siapin bersih-bersih tempat tidur kan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah sambil mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Kadang ini yang nyablak, bantal guling bau pusing. Jadi anak-anak langsung wah udah ketawa lagi. Ya begitulah akhirnya terciptalah interaksi yang membangun mereka, membangkitkan ingatan mereka lagi. Oh aku harus bertindak gini. Jadi yang tadi bangun siang siapa saya? Gak apa-apa hari ini bangun siang, tapi besok jangan bangun siang lagi ya. Yang begitu-begitulah. Jadi itu yang harus kita siapkan materinya kan. Di konsep dulu ya? Di konsep. Jadi ini Sumpah Pemuda aku masukin kemana nih? Kayaknya di terakhir deh. Teman-teman udah pernah dengar nggak Sumpah Pemuda bagaimana? Jadi dari cerita nih, ada anak yang masuk sekolah dikasih tugas nih sama gurunya untuk menghafal Sumpah Pemuda. Tahu-tahu sampai rumah 1 minggu tuh nggak dikerjain, ngapain aja? Gadget, ngapain aja main game, itu mabar, wah ke kanan, itu ikut seru anak-anak kan? Seru ya gadget, tapi dapat ilmu nggak? Enggak Kak Ica. Nah akhirnya di sekolah dimarahin nggak sama ibu guru nggak hafal Sumpah Pemuda? Iya Kak Ica. Nah akhirnya si anak itu dibantu oleh anak yang lainnya. Jadi anak masuk lagi yang nggak ngebully. Jadi anak yang tidak hafal bukan dibully oleh temannya, diolok-olok oleh temannya karena tidak hafal, tetapi temannya membantu anak yang tidak mampu tersebut. Ayo hafalin sedikit aja kok. Ayo teman-teman semuanya berdiri, semuanya hafal Sumpah Pemuda. Hafal Kak Ica. Ada yang nggak hafal? Bilang hafal semua, anak TK mah semuanya bisa. Hafal, berdiri semua. Sumpah Pemuda itu semua berdiri. Akhirnya kan anak-anak pun sampai nih aku. Akhirnya pun misalnya Ciko hafal Sumpah Pemuda karena dibantu oleh teman-teman. Nah, akhirnya tidak ada membuli. Jadi kita menyampaikan pesan itu tidak harus kamu jangan nakal ya, kamu harus belajar loh. Nggak seneng anak sekarang. Harus 2 poin gitu juga gitu ya. Memang ada trik-triknya, ada seninya lah ya. Betul tadi benar-benar memang butuh improvisasi juga gitu kan dia ya. Harus dikemas secara menarik dan inspiratif untuk anak-anak. Makanya saya bilang nggak ada sedihnya jadinya kalau dongeng itu seneng, karena bangkit lagi semangat kita untuk ngulik-ngulik lagi kan, apalagi kita emak-emak kan dengan kesibukannya, ngulik lagi nih aku baca lagi. Nanti kalau tentang
hari lahir Nabi, oh kita ini lagi ngulik lagi. Dan ini memang butuh kemampuan khusus sih untuk mengkonsepkan suatu informasi yang dapat menghibur untuk anak-anak itu loh. Selain menghibur harus valid juga. Ada pelatihannya juga ya tadi kayak Eca ya. Ada. Kita harus supaya menyenangkan kan punya karakter kita. Ya itu masuk ke suara ventriloque yang saya gunakan di Gaya Ceria kan sama Aisyah itu ventriloque masuknya. Jadi mulut tidak terlalu terbuka tapi ada suara yang keluar. Ada tekniknya Iya, juga. ada nama tekniknya juga gitu ya. Lelah itu. Itu dari suara perut apa gimana tuh? Iya, dari perut. Iya. Jadi Oke. Nah, lalu kayak Eca gimana nih untuk yang muda-muda, generasi muda mungkin bercita-cita menjadi pendongeng begitu atau belajarnya seperti apa sih gitu untuk mendalami bidang ini? Apa yang kayak Eca bisa sarankan? Iya. Kalau untuk di Kalimantan Timur kita punya satu pendongeng namanya Kak Cinta. Nah, itu pinter juga dongeng dari kecil. Jadi kami pun meng-create anak-anak itu nggak langsung yang dari gede langsung bisa. Tapi ada juga sih sebenarnya mahasiswa, maksudnya yang untuk mereka benar-benar mencintai dongeng itu biasanya dari kecil ya. Kalau mahasiswa kan dongeng itu sudah termasuk juga di mata kuliah tuh, mata kuliah umum. Jadi Bu Pit ada katanya beliau itu untuk mengisi mata kuliah umum. Jadi anak-anak muda sekarang ayo ikutan kegiatannya Kampung Dongeng. Nah, jadi di kegiatan kami itu insya Allah pastilah dengan berjalannya waktu kalian akan belajar ilmu-ilmu apa yang didapat, seperti bagaimana suara-suara hewan, itu basic kan, suara besar, suara kecil, suara karakter, suara narasi. Nah, itu beda-beda. Nah, kalau kalian selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kita, insya Allah kalian akan mencintai. Ada yang harus ada yang membimbing begitu ya, ada komunitasnya gitu saling support. Mana tadi storytelling, kemudian apa namanya voice over juga. Voice over, gimana mengelola suara dan iya, narasi itu kan di voice overnya kan. Jadi kita misalnya suara besar. Aku adalah raksasa. Ih, takut. Jangan takut. Takut. Jangan takut. Tuh kan itu. Nanti jadi tantangan tersendiri juga nggak sih Kak kenapa? Ica untuk mengatur suara itu loh Kak, dari karakter A ke karakter B gitu. Iya. Kadang kita dicermin nih, nah buat yang pemula-pemula tuh dicermin. Jadi dicermin tuh. Tunggu aja sepi-sepi rumah. biar gak malu. Biasanya kan orang sekarang gitu, daripada angkring-angkringan di rumah scroll yang nggak ini kan, mending ayo dicermin, belajar suara besar. Basicnya suara besar, suara kecil, suara narasi. Oh, 3 itu dulu ya. Suara narasi yang biasa Suara kita ya. Pada suatu hari terdengar suara ayam berkokok. Nah, ini Aku sudah bangun tapi aku ngantuk, aku tidur lagi. Jadi kita latihannya dicermin dulu. Jadi kita suara besar, kita coba dulu. Karena setiap individu itu punya karakter masing-masing. Tidak bisa teman-teman misalnya menginginkan suara seperti suara di saya atau karakter di saya atau di karakter Aisyah. Kalian akan dapat nanti karakter kalian masing-masing. Makanya berlatih sih sebenarnya. Nah, baik dengan bimbingan teman-teman juga ya di Kampung Dongeng. Kayaknya ini terima kasih banyak ya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita bisa belajar habis ini ya. Iya. Nanti suara kita langsung juga dari suara besar, kecil sama suara narasi nih Erwin. Pengen banget saya belajar kita. Sekali lagi terima kasih Kece, sukses terus. Boleh nggak ada yang mau disampaikan nih? Boleh. Aisyah ya? Aisyah. Iya, gini loh pemirsa dan kakak-kakak. Mendongeng itu, salah Kaica. Bisa mendongeng. Oh iya, bisa mendongeng itu biasa. Biasa mendongeng itu luar biasa. Keren banget. Aisyah, terima kasih ya. Terima kasih banyak Aisyah dan Kaica. Iya dong. Iya, terima kasih. Iya, sampai di sini ya pemirsa perjumpaan kita kali ini di Ngape. Terima kasih banyak juga Anda sudah bersama kami kurang lebih 1 jam. Dan kita undur diri, saya Erwin Syah. Dan saya Regia, terima kasih dan Sampai jumpa. Selamat beraktivitas.